kalau orang yang sedang kena riba itu seperti orang yang udah gila kesurupan gitu. Toh dulu ternyata mereka juga ngutang salah satunya buat biaya kuliah saya gitu kan. Saya punya uang dari hasil gaji itu saya putarkan usaha. Memang seakan-akan menurut saya itu halal, seakan-akan menurut saya puas sekali dengan itu semua. Pertama kali tahu tentang TB ini ketika saya masih kerja di Papua. Waktu itu saya bekerja di salah satu airline airline swasta ya di Indonesia. Jadi saya kerja di Papua, kemudian di sana saya bertemu dengan salah satu korwilnya MTR di sana. Waktu itu keliling-keliling masjid. Di saat itu alhamdulillah pada pertemuan pertama saya langsung merasa bahwa saya menemukan mungkin semacam platform lah ya mungkin, atau mungkin semacam wadah untuk saya bisa menuntut ilmu yang sangat penting ini, karena saya waktu itu meskipun bekerja sebagai karyawan tapi saya juga sudah punya usaha-usaha, ada beberapa bidang gitu. Nah tapi alhamdulillah usaha saya pribadi itu nggak pernah yang namanya menggunakan hutang riba. Saya lebih kalau memang sedang ada proyek yang besar itu saya lebih menggunakan biasanya kerjasama dengan investor, dan itu pun benar-benar sesuai dengan Dewan Syariah DSN MUI ya, itu ada di website. Saya benar-benar ambil semuanya dari situ, akad-akadnya, contoh-contoh akadnya semuanya lengkap semua ada di sana, dan saya selalu menggunakan itu. Termasuk waktu itu saya masih belum nikah dengan istri saya. Di situ kami merupakan salah satu istilahnya seperti partner juga gitu, karena teman-teman kuliah saya guide untuk mengumpulkan modal ratusan juta, dan alhamdulillah berjalan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah tapi ternyata sekian waktu berjalan, keluarga karena tahu saya mungkin punya usaha, sebelumnya keluarga mungkin belum ini kali ya, belum yakin dengan saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya udah kayak biasa aja gitu. Tapi ternyata pas mereka lihat saya udah punya penghasilan, punya mungkin tabungan dan aset juga, barulah keluarga datang dengan apa ya, mungkin seperti orang yang sedang, kalau di TB itu nanti diberitahu di situ, kalau orang yang sedang kena riba itu seperti orang yang udah gila kesurupan gitu. Jadi memang orang tua itu mengadu kepada saya seperti itu, memang menangis-nangis. Saya pun sudah tidak bisa berkata-kata gitu rasanya, karena saya pikir utang 1 juta, 2 juta aja itu berat sekali gitu buat saya dulu. Tapi ini sekarang saya harus menghadapi yang saya tahu awalnya itu baru sekitar 200 juta, itu saya sudah 2 hari itu di sofa di ruang tamu itu saya tidak keluar kemana-mana rasanya, karena kebingungan mau gimana. Belum pernah menghadapi hutang hutang nominalnya segitu gitu kan. Dan di situ saya pikir ya sudah, saya bayarkan aja apa yang bisa saya punya, saya bayarkan. Tapi ternyata itu hanya kulitnya saja gitu. Ternyata itu hanya kulitnya saja. Ternyata yang tidak diungkapkan oleh keluarga kepada saya ternyata jumlahnya ternyata ada juga lebih dari itu. Itu hanya yang saat itu kepepet rupanya. Jadi yang memang waktu momen itu kepepet udah ditagih-tagih mungkin ya, itu yang diminta kepada saya. Ketika itu udah selesai, akhirnya minta lagi ternyata. Pas diminta lagi jumlahnya makin gede, kok makin gede ya, oh 800 juta ternyata. Ternyata pas sekian lama saya hitung-hitung lagi, saya coba untuk pelan-pelan apa ya istilahnya mencari tahu, dan juga saya hadir berperan ya, atau bukan berperan mungkin ya, lebih ke berakting sebagai seorang solusi lah gitu kan. Dan di situ ternyata mereka mengungkapkan ternyata jumlahnya ya lebih lah dari 1 miliar, dan sampai sekarang saya belum menghitung detail karena mungkin pelan-pelan saya akan hitung secara detail, tapi mungkin kalau perkiraan saya sekitar 2M. Dan mungkin kalau bagi saya ya itu lumayan lah, kalau karena saya juga istilahnya baru juga, umur kami masih berdua masih 26. Nah tapi bukan itu sebenarnya yang membuat saya untuk maju ke sini, sebenarnya bukan hanya hal itu. Karena itu suatu masalah yang sudah terjadi. Tapi di sini mungkin saya dan istri di sini memang maju ikut kegiatan-kegiatan seperti ini dengan uang pribadinya kami sendiri, yaitu kami pikir ya untuk apa sebenarnya. Bahkan saya sudah pernah berusaha mengeluarkan diri saya dari akta dari perusahaan itu yang keluarga sudah bangun itu. Waktu itu saya sudah hubungi pengacaranya, saya bilang sampaikan tolong dikeluarkan saya dari situ gitu. Tapi ternyata ya nggak bisa gitu, ada hal yang membuat nggak bisa.
ternyata ya memang saya pikir mungkin ya memang qadarullah gitu kan. Saya nggak bisa terlepas dari ini semua dan saya pikir lebih dalam lagi, toh dulu ternyata mereka juga ngutang salah satunya buat biaya kuliah saya gitu kan. Saya punya uang dari hasil gaji itu saya putarkan usaha, memang seakan-akan menurut saya itu halal, seakan-akan menurut saya puas sekali dengan itu semua. Saya bisa ini, bisa itu, segala macamnya. Tapi kalau ditarik ke belakang mundur, ya sekolahnya saya dulu, yang saya makan dulu, yang saya nikmati dulu, liburan ke sana kemari, mungkin berbangga-banggaan dengan pendidikan dan segala macamnya, kerja juga rasanya senang banget lulus langsung kerja dan segala macamnya. Ternyata ya faktanya yaitu uang rentenir gitu. Dulu biaya saya kuliah itu ya dipinjem-pinjem sama orang tua. Orang tua minjem ke sana kemari. Memang sih kalau dipikir memang sayang anak, ya itu alasannya sayang anak, tapi kurangnya ilmu tadi yang membuat ya memaksakan segala cara untuk menyekolahkan anak. Pada akhirnya saya rasa ya sudah sewajarnya saya menikmati atau mungkin bertanggung jawab untuk ini gitu. Karena ya mereka dulu melakukan itu buat saya sayang mereka, mereka sayang saya, dan kami melakukan itu ya untuk ya karena rasa cinta keluarga tadi gitu kan. Dan itu yang membuat saya pikir, oke, memang qadarullah saya sudah berusaha untuk kabur pun tak bisa. Dan kalaupun saya kabur pun pasti saya akan balik lagi, karena apa? Karena ya saya tahu orang tua saya begitu karena sayang kepada saya, dan akhirnya saya juga yang dengan rasa sayang itu saya bertanggung jawab kepada mereka. Dan faktanya ya begitu juga yang terjadi dengan istri saya. Mungkin sebelumnya pernah juga ketika masa sekolahnya juga begitu, kami dipertemukan, kemudian ya mungkin ya itulah memang yang sudah Allah titipkan kepada kita, amanah. Dan insya Allah kalau tadi kata coach yang di sini 20 miliaran saja itu kecil gitu kan. Dan kami pun pikir ya mungkin sekitar 2 M itu pun insya Allah kecil. Dan pada faktanya alhamdulillah sejak TBE kemarin sampai dengan sekarang hutang kami sudah berkurang. Kalau saya hitung mungkin kasarnya ya, saya hitung kasarnya mungkin sudah berkurang sekitar 500 juta. Jadi alhamdulillah memang singkat waktunya, memangnya cuma 2 mingguan ya Pak ya, baru 2 minggu lalu. Tapi alhamdulillah dari situ saya pelan-pelan saya hitung, ternyata alhamdulillah cukup signifikan, dan saya sangat bersyukur. Oke, baik, terima kasih. Ibu, ada yang disampaikan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tambahan untuk cerita dari suami saya, mungkin tadi di usia kami yang masih muda ini, alhamdulillah kami berdua pun punya salah satu bisnis dan usaha. Tapi alhamdulillahnya di bisnis itu pun tidak ada hutang sama sekali gitu. Tapi setelah kemarin bergabung di TBE, awalnya saya agak ragu untuk ikut TBE itu karena saya merasa saya tidak ada hutang gitu, tidak pernah ada lilitan hutang di usaha itu pun. Tapi ternyata setelah saya dan suami ikut TBE itu, ternyata masih banyak dari kehidupan kami berdua yang terlibat riba gitu. Dan betapa bahayanya dari riba itu sendiri, yang mana membuat kami benar-benar merasa tertampar dan ingin untuk belajar lebih lagi, terlebih untuk kita semua yang memiliki usaha seperti itu. Jadi pengalamannya dari ikut TBE kemarin benar-benar membuat kami ingin belajar lebih lagi, ingin mengetahui lagi bahwa betapa bahayanya riba itu yang mungkin kita selama ini nggak sadar gitu. Selama ini kita ngerasa aman, oh nggak apa-apa lah. Ternyata banyak dari bahayanya riba itu yang memang belum kita ketahui. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan.